Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, hadirin, para tamu Allah yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan rahmat kepada kita bersama. Oleh karena itu sudah sewajar dan sepantasnya lah kita selaku hamba Allah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena Allah telah ingatkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 14. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah telah berikan nikmat yang banyak, dan nikmat itu tidak terhitung lagi bagi kita selaku manusia. Oleh karena itu tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga disampaikan buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang amat mulia ini, saya ingin sampaikan kepada kita bersama bahwa Rasulullah SAW Muhammad SAW telah jauh-jauh mengingatkan kepada kita. 14 abad yang silam Nabi menyampaikan kepada kita bahwa ada 4 penyakit yang bercokol di dalam diri manusia, di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu manakala penyakit ini tidak segera kita obati, tidak segera kita bersihkan dalam diri kita masing-masing, bukan kita saja yang akan mendapatkan masalah daripada penyakit yang ada, tetapi juga akan berakibat kepada orang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita, kata Rasulullah SAW, arba'u minasyaqa, ada 4 penyakit yang bercokol di dalam diri kita manusia ini, yang harus kita obati, yang harus kita jauhi. Apa itu? Yang pertama adalah jumudul ain, keras mata. Yang kedua, qasawatul qalbi, keras hati. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan. Yang keempat, hirsu ala dunia. 4 penyakit ini harus segera kita obati. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Yang pertama, jumudul ain, keras mata. Ini merupakan bahasa sindiran bahwa yang dimaksud keras mata ini adalah seseorang yang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesama. Di dalam ajaran Islam sesungguhnya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan atau belum beriman salah seorang di antara kalian
manakala belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini artinya apa? Bahwa kepedulian terhadap sesama, peduli terhadap orang lain, apalagi orang lain itu hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan bantuan daripada kita, ini merupakan sebuah rangkaian kewajiban di dalam pribadi setiap muslim sesungguhnya. Nah, oleh karena itu para pemirsa hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan juga sudah diikuti oleh para sahabat, bahwa Nabi sendiri sudah mencontohkan bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Justru kita lihat dalam riwayat, belum akan terpejam mata Nabi tidur di malam hari sebelum uang yang di tangan beliau diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ini konsep kehidupan Rasulullah SAW. Sungguh hari ini sangat berbeda dengan kehidupan umat Islam, bagaikan siang dan malam. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW belum akan terpejam matanya di malam hari karena ada uang di tangan beliau yang belum diserahkan kepada yang berhak menerimanya, justru hari ini umat Nabi Muhammad SAW belum akan terpejam matanya sebelum uang yang ada di tangan dia, atau sebelum uang yang ada di rumahnya, atau sebelum uang yang hasil toko dan pekerjaannya belum disimpan rapi-rapi. Ini bedanya. Nah, oleh karena itu hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi hari ini bulan suci Ramadan, bulan yang amat agung, bulan yang amat mulia, mestinya setiap kita selaku umat yang beragama Islam mengikuti jejak dan langkah Nabi Muhammad SAW yang peka, yang peduli terhadap sesama manusia, apalagi mereka itu yang hidup dalam atau di bawah garis kemiskinan. Nah, penyakit yang tadi itu yang disampaikan oleh Rasulullah adalah jumudul ain, keras mata. Ini kelihatan sekali pada hari ini. Kita lihat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ada di antaranya dalam satu rumah yang suaminya dermawan tetapi istrinya sangat pelit sekali. Ada juga yang sebaliknya, istrinya sangat dermawan tetapi suaminya sangat kikir sekali. Atau kedua-duanya seperti itu sifatnya, yang sudah mengidap penyakit jumudul ain ini, keras mata ini. Nah, oleh karena itu penyakit yang satu ini harus kita singkirkan dalam diri kita. Manakala tidak segera kita obati, maka ini akan merembes kepada orang-orang lain. Ini yang kita khawatirkan. Lalu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua penyakit yang ada pada diri kita yang segera harus kita obati itu adalah waqasawatul qalbi, keras hati, kesat hati. Inilah yang selalu diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa hati manusia itu baratkan kaca yang berada di pinggir jalan. Manakala kaca itu tidak pernah dibersihkan, maka tidak akan pernah kelihatan atau apa yang bisa dilihat daripada kaca itu sendiri. Artinya apa? Hati manusia ini akan selalu kotor manakala manusia melakukan berbagai macam kesalahan dan dosa. Oleh karena itu hati ini harus dibersihkan. Manakala hati tidak dibersihkan, maka inilah penyakit yang akan muncul, yaitu keras hati, kesat hati. Karena memang banyak penyakit yang dimunculkan oleh hati itu sendiri. Ada yang keras hati namanya, ada yang kesat hati namanya, ada yang penyakit hati namanya. Ini yang segera harus kita obati. Karena manakala penyakit hati, keras hati ini sudah bercokol dalam diri manusia, apa yang akan terjadi setelah ini? Yang akan terjadi adalah yang pertama, orang-orang yang keras hati, orang-orang yang kesat hati itu tidak akan pernah menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini kenyataannya. Di mana-mana azan dikumandangkan oleh muazin, tetapi tidak seberapa orang yang tersentuh oleh azan tersebut. Kenapa? Karena hati yang sudah rusak. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati harus segera kita bersihkan.
Karena manakala tidak kita segera bersihkan hati yang sudah kotor, yang sudah banyak noda dan dosa ini, maka akan merembet persoalan-persoalan yang lain. Itu baru satu. Bahwa orang yang rusak hatinya, orang yang kotor hatinya, tidak lagi akan menerima dan mendengar ayat-ayat Allah. Lalu yang kedua yang paling parah lagi, manakala penyakit hati tidak diobati, hati yang sudah rusak, hati yang kotor, hati yang banyak noda dan dosa, akan bermunculan penyakit yang berikutnya. Apa itu? Akan gampang menular penyakit hasad dan iri di dalam pribadi masing-masing. Maka inilah yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad, iri, dengki akan memakan sekalian kebaikan yang dilakukan seperti api memakan kayu bakar. Begitu bahaya daripada manakala kita mengidap penyakit sakit hati, busuk hati, keras hati. Jadi apapun yang akan kita lakukan dalam bentuk kebaikan setelah ini, tapi manakala hati belum dibersihkan, maka belum tentu Allah akan bisa menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Para pemirsa hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyakit yang ketiga yang perlu segera kita obati adalah tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini adalah bercita-cita secara muluk-muluk terhadap dunia. Sebenarnya dalam Islam bercita-cita boleh, berkeinginan boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah berkeinginan, bercita-cita yang tidak disesuaikan atau yang tidak dibarengi dengan usaha yang baik. Banyak kok di dunia ini orang-orang yang senantiasa hanya bercita-cita tinggi, bagaimana saya ke depan nanti, jadi siapa saya ke depannya nanti, tapi tanpa dibarengi dengan usaha yang bagus dan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang panjang angan-angan, orang-orang yang selalu berangan-angan yang tidak dibarengi dengan usaha, bukan saja itu merupakan penyakit yang ada di dalam rohani mereka, tetapi kata Rasulullah SAW, manakala seseorang memiliki penyakit panjang angan-angan atau tulul amal ini, maka di dalam hadis lain Nabi sampaikan bahwa itu akan merusak amal ibadah yang telah kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, ada 6 hal atau 6 perbuatan yang merusak amal ibadah manusia dalam kehidupan keseharian. Amal ibadah sholat kita akan rusak nilainya. Amal ibadah puasa akan rusak nilainya. Amal sedekah, infak dan lain sebagainya akan rusak nilainya manakala kita memiliki tulul amal ini, panjang angan-angan ini. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu perlu kiranya kita hindari, perlu segera kita obati penyakit panjang angan-angan ini. Nah, para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Penyakit yang keempat yang harus segera kita obati adalah hirsu ala dunia, tamak, rakus terhadap dunia. Ini memang bukan sekarang saja penyakit ini muncul di tengah-tengah kehidupan. Justru semenjak Nabi Muhammad SAW, kita lihat umat Nabi Muhammad dulu, mereka menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan dunia, sehingga ada hal yang terlupakan di saat itu adalah mengabdikan diri kepada Allah SWT. Padahal konsep hidup sesungguhnya Allah sudah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk pengabdian diri kepada Allah SWT. Hal ini, persoalan ini sering terabaikan oleh umat. Bahwa banyak di antara manusia hari ini, apalagi umat Islam, yang mereka menyibukkan hari-harinya, menyibukkan waktunya
dengan persoalan dunia, sementara mereka dengan sengaja mengabaikan persoalan akhirat atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini harus segera kita obati. Karena penyakit ini manakala tidak kita obati, segera dia akan turun-menurun, akan mengikuti kepada orang lain. Kita lihat budaya-budaya hari ini yang dimiliki oleh umat Islam. Ketika 11 bulan lamanya sebelum masuk Ramadan, manusia lengah, umat lengah. Baik itu yang ke masjidnya, baik itu yang mendengarkan wirid pengajiannya, baik itu yang melakukan ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhahnya. Mereka sangat abai dengan persoalan-persoalan seperti itu. Tapi dengan datangnya Ramadan, alhamdulillah, penyakit rakus tamak dengan dunia ini selama bulan suci Ramadan harus sesungguhnya kita hapus di dalam diri kita masing-masing. Karena salah satu hal yang sangat penting di dalam penyakit rakus ataupun tamak dengan dunia ini adalah bahwa mereka menyibukkan diri 24 jam dengan persoalan dunia, sementara melupakan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Quran sudah sering disampaikan. Allah juga sudah nukilkan, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu sudah melakukan ibadah kepada Allah, maka bertebaranlah di muka bumiku, kata Allah. Carilah kurniaku, kata Allah. Kita lihat, seharusnya setiap umat Islam memahami persoalan ini. Apapun usaha yang harus kita lakukan, apapun atau dimanapun kita bekerja, sesungguhnya harus dimulai aktivitas kita harian itu pertama melakukan sholat subuh secara berjamaah di masjid, baru melakukan aktivitas lainnya. Karena itu konteksnya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan rezeki yang diperdapat oleh seseorang di dalam kehidupan kesehariannya itu adalah ditandai dengan diawalinya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal inilah yang banyak dilupakan, yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Justru umat Islam hari ini sibuk dengan dunia. Mereka lupa salat subuh, mereka lupa salat zuhur, lupa dengan salat asar, lupa dengan salat maghrib dan juga isya. Padahal kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi ibadah beliau bukan main. Beliau memang hidup di dunia, bekerja untuk dunia. Tetapi tidak akan pernah beliau meninggalkan tentang persoalan akhirat. Karena konsep yang sudah beliau sampaikan itu adalah bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan akan kekal adanya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menemui ajal kita masing-masing dan menemui kampung akhirat itu sendiri. Tetapi manakala kita rakus, tamak dengan dunia, maka inilah yang akan menyengsarakan kita di dalam kehidupan ini. Para hadirin tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 penyakit inilah yang harus kita segera obati. Yang pertama jumudul ain, keras mata. Yang kedua qasawatul qalbi, kesat atau keras hati. Yang ketiga tulul amal, panjang angan-angan. Yang keempat hirsu ala dunia, tamak atau rakus dengan dunia. Manakala penyakit yang 4 ini sudah kita obati dan sudah kita habiskan atau kita keluarkan daripada diri kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ini ada manfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.